Nah, pagi ini kita bicara karakter. Bapak Ibu boleh angkat tangan nanti ya sebelum kita memulai. Siapa sih yang di ruangan ini setuju kalau anak kita dididik dengan karakter yang hebat? Siapa yang setuju boleh angkat tangan kanan? Setuju. Oke, kalau gitu acara selesai. Buat apa dibicarakan lagi gitu ya? Nah, ternyata memang kita nggak bicarakan penting atau tidak pentingnya karakter. Kita sudah tahu karakter itu penting. Yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana ya membentuk karakter khususnya di satuan pendidikan. Nah, ini kata kuncinya. Jadi hari ini kita harus dapat jawaban. Apa sih yang harus kita lakukan supaya karakter itu bukan hanya kita tahu pentingnya saja, tapi kita tahu caranya. Ya, membangun, membentuk supaya mungkin dari baby gitu ya, dari anak lahir sampai nanti anak selesai sekolah. Ya. Nah, narasumber sudah hadir di sini, maka nanti urutannya, kronologinya seperti ini Bapak Ibu supaya dapat clue-nya ya. Kita akan bicara bukan top down sekarang, bottom up. Nah, maksudnya gimana? Kita akan mengundang narasumber pertama dulu dari seorang ibu rumah tangga. Ya, dan beliau juga adalah pengguna jasa. Wah, pengguna jasa dari Sekolah Budi Utama. Beliau akan mengutarakan, ya, kita akan ada tanya jawab dan segala macam diskusi nanti terkait bagaimana beliau memahami persepsi karakter. Lalu dilanjutkan dengan dosen, ya, pengajar yang mengajar karakter, pendidikan karakter di kampusnya. Ya, dari pengguna jasa kemudian lanjut ke dosen. Nah, lanjutlah yang ketiga. Ya. Orang ini sudah lama tinggal di negeri Panda gitu ya. Mungkin kayak Panda hari ini, enggak ya? Nah, beliau akan mengutarakan bagaimana Tiongkok hari ini ya, yang tidak pernah ikut perang. Saya ingat waktu Perang Dunia Kedua, beliau negara ini malah menjadi bebuyutannya Jepang. Tidak ikut perang, tetapi diam-diam meledak dan akhirnya bisa menjadi negara yang hampir setara dengan Amerika hari ini. Dan beliau akan mengutarakan apa sih rahasia negara tersebut bisa hebat. Salah satunya tentu karakternya. Gitu ya. Ya. Beliau adalah bernama Dr. Endang Sulistiyowati SPD MPD. Riwayat pendidikan beliau, S1 adalah di Universitas Sanata Dharma, pendidikan bahasa Inggris. S2, enggak terbalik ya, S2 beliau adalah di Universitas Negeri Malang, pendidikan bahasa Inggris juga. Dan S3 beliau Universitas Negeri Yogyakarta, penelitian dan evaluasi pendidikan. Semoga sebentar lagi jadi profesor nih. Karena linear ya, luar biasa. Beliau adalah peneliti, saya lihat setiap tahun beliau melakukan penelitian. Ya. Setiap tahun, judulnya saya nggak sebutin ya, nanti saya share di grup ya. Lalu beliau juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan itu juga dilakukan setiap tahun. Tahun ini sudah sampai 13. Beliau juga menulis buku, banyak bukunya. Ya, salah satunya diterbitkan di Gramedia. Kemudian, nah ini penting, beliau punya hak paten di beberapa tes ya Bu ya. Kalau nggak salah tes untuk vokasi, tes bahasa Inggris untuk vokasi. Bahkan sekarang volume 2 ya Bu ya. Nah itu, lalat ini kita nggak undang tapi hadir ya. Nah itu juga beliau punya hak HKI ya, hak kekayaan intelektual. Tanpa panjang lebar, kita juga harus tahu bahwa beliau ini adalah wakil dekan ya, kerjasama dan alumni serta kehumasan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Endang. Ibu Endang silakan. Baik. Bapak Ibu, izinkan saya untuk bertanya dulu ya, karena acaranya talk show. Kalau nanti saya nggak ikut bertanya, nanti saya nggak dapat honor ya. Oke, Bu Endang, sudah siap mic-nya? Sudah. Oke, saya siapkan timer Bu Endang, karena kita berbatasan sama waktu. Ya, kita mulai. Bu Endang, selamat pagi. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Pak Franky. Mohon maaf sebentar. Bisa? Coba saya bantu. Dia pencetnya di bawah sini, Bu. Nah, sudah nyala. Cek. Oh. Takut ya, Bu? Cek.
Ganti. CO. Cash baru mau Bu, cek nggak mau. Terima kasih. Baik Bu Endang. Oke. Boleh cerita nih Bu Endang kenal dengan Sekolah Budi Utama sejak kapan nih? Nah. Iya, saya pindah ke Jogja. Saya aslinya dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Saya pindah ke sini tahun 95, kuliah di Sanata Dharma. Saya ingat betul 2005 ya Budi Utama. 2006 ada, dan saya sudah mendengarkan reputasi yang luar biasa. Saya selalu ingin anak saya bisa berbahasa Mandarin. Akan tetapi karena suatu hal, saya waktu itu belum menyekolahkan anak yang pertama. Baru SMP-nya masuk ke sini. Yang Jonathan. SMP, SMA, dan akhirnya sekarang kuliah di Taiwan gitu Pak Franky. Yes. Anak saya 3. Ya, anaknya 3. Putra semua. Putra Jawa semua. Karena ada Jonathan di sini dan saya suka perubahan sikap yang luar biasa baik, lebih dewasa, lebih gentle begitu. Saya akhirnya untuk adik yang 2 ini dua-duanya sudah tidak usah cari sekolah lain, masukkan ke sini begitu. Saya cukup beruntung karena saya sebagai bidang kerjasama, saya bisa melihat banyak sekolah yang ada di sini Pak Franky. Saya melihat bagaimana fasilitasnya, bagaimana gurunya mengajar, bagaimana di dalamnya cukup dekat karena saya mengirim mahasiswa untuk magang. Dan jadwalnya memang ke Budi Utama yang paling serp di hati. Oke. Boleh tepuk tangan ya, boleh. Mr. Franky, ya. Anak saya yang kedua, yang Nicholas, itu umur 1 tahun 8 bulan. Itu saya masukkan ke sini. Waktu itu belum cukup umur untuk masuk ke, kita sebutnya Yeyang. Itu belum cukup umur, tetapi saya bilang saya nitip dong, karena kalau di rumah nanti saya juga bekerja sehari penuh. Saya lebih suka anak ada di sini, dan untungnya diterima. Jadi anak saya jalan pun belum bisa, masih begini-begini. Itu sudah sekolah. Dan yang terakhir itu Senjaya ya saat ini kelas 3 SD di Budi Utama juga. Langsung kita masukkan dan saya tidak perlu berpikir lagi ke sekolah mana-mana, nanti sampai SMA sudah sini semua. Kalau ada kampusnya mungkin kampus sini semua begitu Pak Jawadi. Wah ini oke. Nah artinya Ibu sudah punya kriteria atau pilihan ya untuk sebuah sekolah. Tentu Ibu sebagai akademisi tidak memilih sekolah sembarangan gitu ya. Nah, selain tadi Ibu mengatakan ada bahasa Mandarin, kemudian ada perubahan sikap. Nah, sikap yang Ibu maksudnya seperti apa saja yang bisa Ibu lihat dari perubahan putra-putra Ibu? Iya, anak saya yang pertama itu sempat berproses TK dan SD di tempat lain. Tidak menyebut merek. Nggak boleh. Tapi cukup mengejutkan. Kalau pulang sekolah itu kulaan vocab yang saya tidak suka begitu. Dan saya sempat protes ke pimpinan. Kenapa anak saya bisa berbahasa seperti ini? Begitu. Kemudian saya cukup kepo di FB teman-temannya, meskipun SD punya FB waktu itu, Bang. Yes. Ternyata gambar yang di-post juga seperti itu. Mulailah saya panik, sehingga saya bilang ke suami saya, kita harus sekolahkan di yang karakter harus baik. Karena kita tahu, saya sendiri di UGM juga bertugas untuk mengirimkan mahasiswa agar bisa sukses di tempat kerja. Itu nomor 1 bukan di knowledge, karena knowledge itu bisa belajar, cukup lebih mudah untuk mengubah seseorang yang tidak tahu atau tidak paham untuk menjadi pintar. Itu jauh lebih gampang daripada mengubah orang yang tidak jujur atau hatinya kurang baik. Itu prosesnya akan sangat luar biasa dan belum tentu berhasil. Sehingga anak yang awal ini harus kita bawa ke sekolahan yang bagus. Anak saya kebetulan setelah berproses SMP, SMA, saya keluar mobil itu dibukakan pintu. Kayak princess gitu. Tas saya dibawakan, bilang mama saya yang bawa. Itu saya kaget Pak Franky, yang Jonathan. Terus saya kaget, tapi saya harus apresiasi karena
anak berproses di sekolahan penting, tapi berproses di rumah penting juga. Jadi kita itu satu kesatuan antara guru dengan orang tua, begitu ya. Saya mengatakan terima kasih. Kursi kadang diambilkan, kadang makan saya dimanja, diambilkan. Mas, sendok mah, udah saya cuci. Jadi itu perubahan-perubahan yang nyata, yang sangat fundamental. Dan ternyata ketika anak saya sekarang kuliah di Taichung, di Taiwan sekarang, semester 5 Pak Franky. Semester 5. Disukai oleh dosen-dosen, disukai oleh dia mengambil part-time job, macam-macam. Mengajar bahasa Inggris untuk anak SD juga, kerja di restoran itu juga, kadang kerja di pabrik mainan forklift itu juga. Dan semua bosnya itu suka karena anak ini baik, anak ini sopan, dan anak ini helpful, ringan bau, suka menolong tanpa diminta langsung. Sehingga yang bosnya ini sekarang mengatakan, kamu cepat lulus, nanti kamu langsung naik jadi supervisor di sini. Langsung ya, tanpa tes berarti ya? Tanpa tes, iya. Oke. Saya senang dengan Budi Utama. Tadi boleh saya ulas beberapa mengapa pilihan saya di Budi Utama, boleh, Pak Franky. Yang pertama, saya sudah siapkan karpean di sini. Saya berpikir apa sih yang membuat saya kok pilihannya cinta mati begitu. Teman-teman bilang, Bu Endang, sekolah favorit itu ini. Saya bilang, enggak, saya di Budi Utama. Gitu. Pendidikan karakter. Saya ingat betul, orang tua kita perlu kompak ya dengan guru ya, karena guru niatnya mendidik. Jadi pernah saya gini, Bu Endang, anaknya saya marahin, anak saya di sana udah gini, nangis gitu. Saya bilang, oh baik, Bu Endang nggak boleh marah. Oh tidak, apa yang terjadi Ibu? Saya ingat betul, guru yang mengatakan, karena putra Ibu, temannya lari ke arahnya, masih TK, masih yeliang, lari ke arahnya, putra Ibu tiba-tiba tangannya begini, anaknya jatuh ke belakang. Terus saya melihat, saya tidak boleh ketawa dong gitu. Saya diam, saya katakan, iya, anak saya salah. Saya harus kompak. Gurunya juga senang bahwa kita satu suara ya, kita mendidik anak. Kalau saya sampai membela anak saya tidak mendidik anak saya merusak. Ya. Sehingga ketika guru mendidik anak saya berterima kasih. Bu Farah, terima kasih. Bu Farahnya kaget juga. Jadi di sini saya mengatakan ke suami, kita tidak boleh merusak anak kita sendiri. Kita harus tahu kapan disiplin itu ditegakkan. Disinilah salah satu karakter yang saya melihat dari Budi Utama. Yang kedua, metode pengajarannya Pak Franky yang sangat holistik, sangat unik. Anak saya itu kalau pulang, yang diceritakan gurunya terus. Banyak guru yang saya ceritakan, yang baru ini ya, karena masih fresh, saya masih ingat. Itu anak saya bisa merayu, mama, jangan senyum banyak-banyak, hatiku copot begitu. Terus mbaknya yang di rumah, mbak mundur, mbaknya bingung, kenapa? Mundur toh mbak, mundur, mbaknya mundur, cantiknya kelewatan. Ternyata guru ini bisa mengambil hati anak lewat guyonan yang salah satunya itu. Jadi anak ini begitu percaya gurunya, lewat guyonan-guyonan, lewat bisa ini hatinya udah diambil. Kalau hati sudah diambil, mau diajar apa itu sangat gampang ya. Setiap hari cerita guru dan amazing, cukup mengherankan. Mbak Tari juga suka, mama-mama yang ada di WAG juga mengidolakan guru tersebut. Ini aset yang luar biasa ya, karena kita sangat menginginkan guru yang bisa mendidik anak, guru yang patuh, yang bisa membuat anak menjadi patuh, dan anak menjadi pola pikirnya jauh lebih dewasa, karena guru bisa mendengar. Anak saya didengar. Dek, kenapa kamu main terus? Mama boleh nggak aku main 1 jam aja? Itu. Mengapa? Karena aku ingin main ini dengan Koko, dengan Nicholas. Oke. Itu komunikasi yang dibangun oleh guru, dan kita ada trust. Anak tidak dihakimi. Ketika tidak dihakimi, dia tidak berbohong. Itu yang diajarkan di sini pula yang saya pahami. Boleh saya cerita juga bahwa holistiknya saya melihat ada wushu, ada basket, ada Chinese drum, kemudian ada penelitian dengan Pak Gun itu yang anak-anak ditantang terus untuk berproses. Dan ada kesempatan berwirausaha. Anak saya kemarin jualan itu, yang ada acara
anak saya senang, "Mah, aku berhasil menjual." Ini holistik seluruh, bukan hanya pelajaran akademis. Saya kurang begitu impress dengan sekolah yang hanya kognitif. Nanti anaknya kurang bisa bergaul, padahal kemampuan bergaul di masyarakat itu yang sangat penting. Boleh saya cerita juga, Pak Franky, bahwa infrastruktur fasilitas dari Budi Utama ini bagi saya luar biasa ya. Saya jatuh cinta itu pada gedungnya, pada kursinya. Tepuk tangan buat Gung Jawadi nih. Ya. Saya pernah ke beberapa kampus di luar negeri, Gung Jawadi, sehingga ada pembanding juga. Bagi saya ini kampus yang sangat keren. Sekolah ini luar biasa. Saya suka bagaimana anak didorong untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Jika anak pintar wusu, didorong agar wusunya oke. Yang pintar nyanyi, nyanyi. Yang pintar menari, didorong ke sana. Jadi berkembang di field yang dia keren. Kalau anak saya Jonathan suruh nyanyi kayaknya tidak cocok. Ya itu didorong di mana? Jadi sekolah ini cukup memberikan attention dan infrastruktur yang dibangun itu memfasilitasi untuk anak berkembang. Janis dramanya luar biasa, keren sekali. Iya. Kemudian reputasinya kita sudah tahu ya. Ketika ditanya, "Bu, anaknya sekolah di mana?" Di Budi Utama. Dari UGM banyak Gung Jawadi yang menyekolahkan anaknya di sini banyak sekali. Dan kita memang wah Budi Utama gitu. Jadi kata-kata wah Budi Utama itu kita tahu bahwa reputasi yang dibangun sudah sangat baik. Lingkungan sosial. Nah ini aspek orang tua. Saya melihat orang tua yang menyekolahkan anak di sini pun sangat baik, dalam artian tidak ada gibah begitu ya. Kualitasnya bukan yang pola pikirnya yang ini tidak ada. Kita berpikirnya memang maju. Kita sama-sama solid. Saya suka dengan para orang tua yang di sini. Kita beberapa kali hangout, kita mendengarkan dan saya tahu ini memang berkualitas. Tidak ada yang pernah anak saya waktu SD jatuh itu turun tangga di SD-nya sana. Ditendang sama temannya. Gini. Masih ada 4 atau 3 tangga itu anak saya jatuh, sininya biru. Terus kita akhirnya tahu yang menendang siapa. Saya bilang, "Ibu, anaknya menendang anak saya." Katanya gini, "Salah sendiri, kok bisa tertendang?" Wah ini, saya mau ini bagaimana gitu. Terus saya, ini udahlah, berarti memang pola pikir kita, pola komunikasi kita tidak sama begitu. Saya menghindari konflik juga. Tapi dari situ saya tahu saya oke lah. Di sini untungnya orang tuanya, bapak ibunya, papa mamanya keren-keren semua sehingga kita berpikirnya lebih gampang untuk komunikasi. Tepuk tangan buat orang tua. Banyak nih kepeannya. Silakan Bu Kasih. Fasilitas tadi, fasilitas, ya, yang tadi saya ada Veggie Chang ya sini ya. Bukan, basket Veggie Chang, lihat Pak Novi jadi lihatnya Veggie Chang semalam berapa jam dari sana. Jiu Chang ya bagus ya, indoors ada outdoors. Gitu. Sedangkan waktu di SD sana itu anak saya ketika masih sekolah di sana olahraganya itu. Anak saya bersama teman-temannya itu diajak keluar melintasi, jadi ketahuan di sekolah yang mana. Keluar di jalan untuk berolahraga di alun-alun. Nah, waktu itu saya tidak tahu kalau anak saya digiring lewat jalan ramai dan namanya anak kecil ya, dorong-dorongan begini. Saya sudah tidak suka. Kemudian saya ikuti anak saya sampai di alun-alun. Saya mau lihat diapain sih anak saya gitu. Ternyata satu kelas kan 50. Itu 3 kelas 150 anak. Guru olahraganya 2, gurunya merokok di tengah. Anak-anaknya di luar ini suruh muteri berapa putaran. Yang tidak jelas berlomba dengan sepeda motor, mobil, kadang ada truk, kadang ada apa. Saya protes. Saya kepimpinan sekolahnya, "Ibu, saya kok kurang setuju begitu karena ini agak membahayakan keselamatan." Penculikan juga isunya ada, meskipun di Jogja sendiri saya belum pernah dengar, tapi ada kekhawatiran kita sebagai orang tua. Ternyata sampai dengan sekarang belum ada. Ada Prof Kompiang. Prof silakan. Ya silakan Prof.
Iya. Iya. Ini pimpinan saya di kampus. Izin Prof. Kompiang. Iya. Begitu Pak Franky, sehingga untuk fasilitas saya terima kasih sekali kepada Sekolah Budi Utama yang sudah menyediakan dan mempertimbangkan banyak aspek keselamatan dan juga fasilitas yang sangat memadai untuk mahasiswa, untuk siswa berproses. Oke, gaspol. Nah, pertanyaan beliau ada dua yang saya lihat tadi, saya dengarkan tadi Bu Endang. Yang pertama terkait bahwa apakah putra Ibu pernah mendapat bullying ya, atau kata-kata lewat verbal atau lewat fisik ya, di sekolah selain di Budi Utama, atau mungkin di Budi Utama juga gitu? Oke, yang pertama dulu boleh? Silakan. Kalau di luar Budi Utama berarti anak saya yang pertama saja, karena yang kedua, ketiga dari Prayil yang sudah di sini sampai sekarang SD, sebentar lagi mau SMP gitu Pak Sajimin. Kalau bullying yang di luar cukup banyak, termasuk fisik salah satu yang ditendang itu, jalan juga dijegal, kemudian bullying yang menurut saya low class itu juga banyak. Saya tidak menceritakan, agak jorok begitu soalnya. Agak jorok, kotor begitu. Kalau di sini saya belum, dan mungkin semoga tidak. Hanya sekedar, saya tidak memandangnya bullying ya. Anak saya itu memakai masker warna pink. Anak saya cowok, terus temannya cowok kok pakai pink, gitu. Emang kamu tidak punya yang tidak warna pink, gitu. Terus anak saya bisa defense. Emang kalau pink, kenapa? Apa yang salah dengan orang laki-laki yang memakai masker warna pink? Terus saya tanya, oh bagus nak. Terus jawaban temanmu apa? Jadi saya tuh suka nanggap anak ya. Nanggap itu menanyai anak sebelum sekolah, gimana tadi sekolahmu? Terus anak saya cerita tadi, aku ditanya kenapa pakai pink. Lah besok mau belikan yang biru, nggak perlu, bagiku nggak ada yang salah dengan warna pink. Gitu. Cukup baik untuk reasoning, jadi bisa berbicara sesama anak kecil ya, sesama kelas 3 SD. Dan sampai sekarang masih pakai pink dan dia enjoy saja. Okay. Saya tidak menganggap itu bullying. Pink boy ya. Oke. Begitu Bu ya. Nah, pertanyaan kedua yang ditanyakan Pak Sarjimin terkait sapaan-sapaan yang simple tetapi mempunyai makna yang cukup baik yang pernah Ibu dapatkan sendiri ketika Ibu berkunjung atau bertemu dengan guru atau ketika selama di dalam lingkungan sekolah Budi Utama. Pernah dapat Bu? Iya, saya sangat respect dengan semua, termasuk guru-guru yang ada di sini, karena care-nya itu luar biasa. Mendengar itu totalitas Pak Frank, kan kita tahu ya, kita ngobrol tapi tampaknya pikiran melayang itu nampak dari pandangan mata, itu tidak totalitas ke anak. Iya deh, gimana dipegang bagiannya. Saya tadi gini-gini, oh oke. Terus bagaimana? Itu benar-benar didengarkan, benar-benar diajak diskusi sehingga pola berpikirnya sangat-sangat berkembang begitu. Saya melihat interaksi itu tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi di luar kelas ketika di tempat makan. Saya senang dengan ide makan bersama itu ya di dining hall. Saya merasa anak saya sedang kuliah di luar negeri, makan bersama-sama. Jadi saya menyukai ide itu. Tambahan pengeluaran yang harus kita bayar juga tidak mahal menurut saya, jauh lebih mahal kalau jajan di luar. Makanannya juga sehat. Nah, interaksi situ cukup membentuk karakter anak. Saya boleh dengan bangga cerita satu hal ya. Boleh, silakan. Anak saya ini ketika di kelas, kebetulan gurunya ada yang habis kecelakaan naik motor, jadi pakai krek begini, digips, sehingga waktu itu acaranya mengharuskan ibu itu untuk melepas sepatunya di luar. Selesai acara, ibunya kesulitan, ini gimana? Anak saya ini yang Nicholas ini melihat dari jauh. Kemudian apa yang dilakukan? Dia dodok di depannya. Saya pakaikan ibu. Dipakaikan sepatunya. Itu luar biasa ya. Oke. Ibunya terharu. Karena anak kecil ini, anak saya waktu itu kelas 4. Itu sudah bisa punya hati. Ini nggak bisa pakai sendiri, kakinya digips. Untuk jalan aja susah, untuk begini kalau bukan penari balet, saya juga tidak bisa, ini setengah mati. Dipakaikan,
dan dodok di depan. Dodok itu jongkok. Di depan, dipakaikan sampai ini. Sudah ibu jalan sekarang sambil digandeng. Ibunya yang WA saya, Bu Endang, saya terharu, anak ibu. Saya tidak menyuruh loh Bu, ibu jangan marah. Oh tidak, saya bangga. Saya goda. Hari ini bolos saja ya, enak di rumah, tidak usah sekolah. Nakal mamanya. Saya ingin tahu seperti apa sih? Tidak, aku mau sekolah. Aku mau tahu kelanjutan cerita dari gurunya, itu tuh be continue ternyata. Oke, bagus sekali ya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa curhat dari mama-mama ini ya. Curhat dari mama yang memang berinteraksi langsung dengan sekolah, dan ini tidak pernah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi bukan berarti ini rekayasa ya. Ini saya tanya baru hari ini gitu ya. Dan terima kasih Bu Endang untuk pagi ini, sesi ini. Dan terima kasih juga yang sudah bertanya Pak Sajimin. Untuk kali ini dari sesi Bu Endang kita sudah dapat satu clue ya, bahwa pendidikan karakter ternyata ya itu dilihat dari perubahan sikap ya, kalau saya catat tadi ya. Lalu sekolah perlu sekali melakukan kegiatan yang holistik. Dan tentu yang paling penting adalah ujung tombak sekolah adalah guru. Bagaimana guru sungguh-sungguh ya. Tadi Bu Endang sering mengatakan bahwa guru itu perlu sekali sungguh-sungguh mendengarkan ya, mengajar dan mendidik. Dan kemudian yang paling penting adalah circumstance atau lingkungan dan budaya sekolah itu harus sekali diperhatikan supaya tidak ada celah dan tidak ada ruang bagi pelaku atau ya kita bisa bicara pelaku bullying. Terima kasih Bu Endang, tepuk tangan buat Bu Endang. Yes. Nah hari ini kita mengundang narasumber yang luar biasa yang memang melakukan pendidikan karakter, dan saya sempat ngobrol juga dengan beliau bahwa pendidikan karakter dilakukan itu bisa online, bisa onsite. Nah ini menarik nih ya, pendidikan karakter online gimana gitu ya, tapi ini dilakukan. Dan setiap pendidikan karakter dengan 2 SKS itu ya, 2 atau 4 SKS itu pun harus dinilai. Dan cara penilaiannya seperti apa? Nah ini kita harus bahas dengan beliau. Sebelumnya kita kenalkan dulu, beliau adalah Bapak calon doktor ini, kandidat ya, kandidat doktor Norbertus Antoine. Sorry, kacamata saya kemana? Sorry, Binsasi. Yes. Beliau dua-duanya di Gajah Mada, ini satu alma mater kita. Sarjana filsafat, sarjana filsafatnya di ini kan, Kupang ya. Ya, ini orang Kupang rupanya ya. Karena saya waktu itu mencari Pak Vainono. Siapa yang tahu Vainono? Ayo, nggak tahu ya. Itu di Kupang ya Pak ya. Vainono itu salah satu tempat di Kupang dan itu menjadi kota kelahiran beliau. Beliau lahir tanggal 21 November 1990 ya. Beliau ini sebenarnya asli Jogja Bu, Kalasan tinggalnya. Nah, kita baru tahu hari ini kalau dia di Jogja gitu ya. Kalau enggak dari lama, dari culik ini ya. Sarjana filsafat di Widya Mandira Kupang, kemudian master filsafatnya di Gajah Mada, dan sekarang sedang menempuh disertasi untuk doktor filsafat. Jadi beliau ini adalah pakar filsafat. Jadi mohon maaf jika nanti ada kata-kata yang agak sulit ya, karena filsafat itu ilmu tingkat tinggi ya, ilmunya ilmu katanya gitu ya. Dan sekarang beliau adalah peneliti dan pendidik pendidikan karakter di Universitas Bina Nusantara. Mari kita beri aplaus untuk menghormati beliau untuk menuju ke panggung. Silakan Pak Norbert. Ya. Tadi saya sama Bu Endang kurang lebih 25 menit nih. Nah, ini kita harus nambahin waktunya. Siap. Oke, Pak Norbert, kabarnya gimana Pak Norbert? Oke. Baik Pak Freddy. Ya, dari kata baik aja sudah beda ya. Kalau orang filsafat bilang baik itu beda. Terasa nggak? Cuma saya aja yang terasa ya. Oke, Pak Norbert, aktivitas hari ini apa yang sedang dikerjakan Pak Norbert? Oke, baik, sebelumnya saya mau lebih dulu mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk Sekolah Budi Utama. Yeay. Saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan yang istimewa ini saya boleh hadir di depan Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, baik, jadi aktivitas hari ini bahwa pada kesempatan ini saya boleh berada di
hadapan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi informasi mengenai bagaimana kita melakukan pendidikan karakter di milieu yang kedua ya. Kalau milieu tadi yang pertama adalah milieu keluarga sebagai basis utama pembentukan rasa etis atau kemudian keutamaan moral seperti yang tadi dipraktekkan dengan baik oleh Ibu Endang, maka saya adalah kelanjutan dan mewakili Pak Franky dan Budi Utama juga. Demikian. Baik, boleh Pak cerita bagaimana sebuah universitas Bina Nusantara melakukan pendidikan karakter, mulainya sejak kapan, lalu proses pendidikan karakter itu seperti apa di sana? Makasih. Baik, oke. Bapak Ibu, jadi Universitas Bina Nusantara atau yang biasa dikenal sebagai BINUS mempunyai concern yang sangat penting, yang sangat tinggi terhadap pembentukan karakter. Dan ini diwujud nyatakan melalui sebuah unit yang dibentuk pada tahun 2002. Jadi tahun 2002 dibentuk pertama kali Karakter Building Development Center, dan itu berlokasi di Jakarta. Pada awalnya bahwa CBDC ini yang kami kenal, bahwa CBDC ini berfokus pada pengembangan karakter siswa. Jadi bagaimana hubungan dia dengan dirinya sendiri, kemudian keluar dengan mahasiswa lain, lalu dengan lingkungan, dan juga tentu saja dengan hubungannya dengan Tuhan. Nah, pada perkembangannya pelaksanaan kuliah karakter building ini kemudian semakin padu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang MKWU. Jadi di situ kemudian kita semakin memperkuat pendidikan karakter. Lalu apa saja yang diajarkan di sana? Jadi pendidikan karakter di BINUS itu meliputi 3 mata kuliah. Oke, saya akan menyampaikan bahwa saya bersyukur mendapat 2 mahasiswa alumni dari Budi Utama, Kevin dan Cika. Oke, jadi saya kaget waktu itu. Loh, ada anak Jogja, lulusan mana? Dari Budi Utama. Oh, saya sering lewati karena kos teman saya yang S3 di belakang sini, tapi saya nggak tahu ini sekolah Budi Utama. Jadi seperti itu. Dan dalam 3 mata kuliah yang agama, Pancasila, dan juga kewarganegaraan, kedua mahasiswa ini, Kevin dan Cika, sangat luar biasa responsif, dan perilaku mereka juga sangat luar biasa positif. Jadi ketika ada jeda, mereka datang menghampiri. Ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi saya pikir, wah, ternyata Budi Utama punya sesuatu yang berbeda. Jadi bagaimana keramah tamahan itu sungguh saya alami. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajar Kevin dan Cika. Harapannya makin banyak Kevin dan Cika yang berkembang. Lalu ketika karakter building centernya dibentuk ya Pak, berarti pendidikan karakter itu sudah menjadi semacam struktur di kurikulum gitu Pak ya. Benar. Lalu mahasiswa itu wajib mengikutinya. Benar. Lalu bagaimana Bapak melakukan proses pendidikan karakter? Maksudnya literaturnya, kemudian pembelajarannya dari A sampai Z seperti apa? Monggo Pak dijelaskan. Baik Bapak Ibu, jadi unit ini adalah unit yang memang dikhususkan untuk pembentukan karakter, dan untuk pembelajaran karakter sendiri itu tersebar di kampus-kampus BINUS. Jadi selain BINUS Jakarta, BINUS Alam Sutera, Bekasi, BINUS Bandung, BINUS Malang, lalu BINUS Semarang yang terbaru. Jadi bagaimana kita mempelajari itu adalah melalui kurikulum yang sudah disusun. Jadi sejauh ini untuk dosen di daerah itu untuk distribusi materinya kita mempunyai tim penyusun. Jadi kita mempunyai buku pegangan yang memang disusun oleh tim CBDC Jakarta. Lalu kemudian kita juga fleksibel dalam pengembangan kurikulum itu. Jadi kalaupun nanti ada penambahan materi-materi yang kiranya relevan, kita bisa pakai. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu bahwa setiap hari Senin dan Selasa saya melaju kurang lebih 150 kilo dari Jogja ke Semarang untuk mengajarkan pendidikan karakter. Ya. Wow. Jadi luar biasa. Selasa malam saya kembali lagi ke Jogja, besoknya saya bimbingan disertasi. Jadi memang benar kalau capek, tapi saya punya satu kerinduan.
setidaknya dulu saya gagal jadi pastor karena saya calon pastor sebelumnya. Setidaknya saya bisa berguna. Nah, bergunanya saya membantu adik-adik untuk membentuk karakternya seperti itu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gagal pastornya ya, bukan ya? Oke. Pak Franky, saya boleh sambung sedikit. Silakan, Jadi silakan. ini menjadi satu sharing untuk Bapak Ibu. Jadi saya kadang dalam perjalanan saya merefleksikan seperti ini. 150 kilo, kadang saya tempuh dengan motoran. Setengah 5 pagi, saya sudah gas dari Kalasan, saya matikan HP, katakan 3 jam atau 2,5 jam saya sudah sampai di Pantai Marina. Kampus kita Semarang itu ada di Pantai Marina, Bapak Ibu. Monggo kalau ke Semarang boleh berkunjung ke sana. Nah, tapi ketika saya sampai di BINUS, kadang yang saya jumpai bahwa saya sudah duduk sekitar setengah jam di dalam kelas, kemudian mahasiswanya masih separuh. Kadang seperti itu. Saya dalam hati, jauh-jauh saya dari Jogja untuk membagikan atau kita membentuk karakter kalian, tapi kalian yang di Semarang masih di mana? Katakan seperti itu. Oke, kalau ada kendala, katakan ada bannya bocor atau bangun terlambat belum sarapan, saya selalu fleksibel Ibu, bahwa silahkan kalian sarapan atau kemudian menyelesaikan urusan, yang penting ada informasi. Tapi yang menjadi persoalan, saya juga teringat dengan apa yang tadi Ibu Endang sampaikan, bahwa bagaimana sapaan-sapaan di dalam kelas. Kadang di awal-awal itu bahwa ketika dosen sudah duduk, mahasiswanya masuk tanpa ucapin salam atau sapa dosen atau temannya. Lalu dalam hati, lo iki sopo yang duduk di depan kalian gitu. Itu menggelitik sekali. Oke, itu saya tampung. Lalu ternyata dalam pertemuan itu ada yang memang konsen, tapi ada yang sibuk mainan HP. Ini kembali lagi seperti tadi Ibu Endang ya, di awal kita bicarakan dan bagaimana. Jadi ada yang sibuk mainan Mobile Legend. Oke, ini karena masih awal. Oke. Lalu mohon maaf Pak Franky, sapaan itu kalau kita manggil nama, kalau dalam bahasa Latin nomen est omen, nama adalah tanda. Ini orang tua kasih nama yang sangat bagus. Tapi kok saya dengar ada sapaan yang aneh. Mohon maaf, ini harus kita bicarakan bahwa anak-anak tidak lagi menyapa temannya sebagai Pak Franky atau sebagai Ibu Endang, tapi dengan sapaan-sapaan lain yang menurut saya sangat mengganggu. Ini realitas Bapak Ibu. Mereka dari rumah ajarkan untuk panggil nama temannya dengan namanya, tapi ini memanggil dengan yang berbeda. Telinga saya makin panas. Oke. Lalu bagaimana? Jadi terhadap ini Bapak Ibu, saya memiliki satu cara berbeda, bahwa dosen tidak harus hanya menjadi pengajar, tidak hanya saya mendistribusikan materi kepada teman-teman. Misalkan hari ini kita belajar Pancasila, sila pertama, sila kedua sampai sila kelima. Katakan sila kedua adalah bagaimana kita menjadi manusia yang beradab, katakan seperti itu. Lalu adabnya kita di mana? Kalau kita memanggil nama teman kita seperti itu. Lalu saya merasa bahwa kalau saya cuma mengajar materi tentang bagaimana dia harus bersikap, lalu saya tidak menemukan solusi untuk mengatasi itu, maka saya gagal. Jadi saya harus menjadi pengajar dan juga pendidik, yang mana saya harus menunjukkan kepada dia bahwa saya buat seperti ini. Setidaknya saya ketika berbicara tentang hal seperti itu, kejujuran atau kesetiaan atau toleransi, maka kamu melihat saya sebagai bukti. Jadi bukan hanya melihat saya mengajarkan materi secara kognitif, kamu bagus, katakan saya seperti itu. Kamu bisa dapat 9, dapat 10, tapi value mana? Itu yang saya kritisi Pak Franky. Jadi di luar kelas saya menganggap 2 jam itu tidak cukup Bapak Ibu. Jadi saya mengajar teman-teman, karena kampus kami di pinggir laut dan masih dalam pembangunan. Jadi ada satu kantin di pinggiran yang itu sudah mau tersapu ini ya ombak. Jadi di situ saya ajak teman-teman, kenapa tadi bisa saya dengar kamu ngomong kayak gini, atau kenapa kamu telat, atau kenapa kamu nggak ngumpul tugas dan lain sebagainya, atau kamu main Mobile Legend. Di situ saya menggali Bapak Ibu. Saya lebih memilih untuk memenangkan hati mereka. Kalau sudah memenangkan hati mereka, apapun yang saya mau bisa mereka lakukan. Oke lah, saya mendapat banyak alasan di situ. Dan akhirnya saya tahu bahwa
di kelas saja tidak cukup Bapak Ibu. Jadi saya harus menunjukkan itu. Misalkan temannya memanggil dengan nama yang lain, sebutannya itu, maka saya harus memanggil nama lengkapnya gitu, tambahkan Mas atau Koko di depan. Dan mereka, wah ternyata Pak Norbert memanggil saya seperti ini ya. Lalu berarti saya harus memanggil teman saya juga seperti itu. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kuliah di dalam kelas, tapi melalui ngopi bareng. Sore sebelum saya pulang ke Jogja, saya sengaja pesan travel jam 9 malam. Jadi jam 5 selesai kuliah, kami bisa ngobrol sampai jam 9. Di situ macam-macam Bapak Ibu. Jadi misalkan dia punya persoalan di milieu keluarga tadi, mungkin dia nggak berani curhat ke Bapak Ibu, lalu dia curhat kepada saya. Jadi kadang saya dianggap, Bapak umurnya 32 waktu itu, atau 33, tapi Bapak kok beda banget dengan dosen-dosen lain ya. Kayak masih jauh, saya dalam hati, ya saya juga mahasiswa seperti kalian. Saya sampaikan begitu. Lalu ini pendekatan mahasiswa ke mahasiswa di luar. Jadi saya jujur Bapak Ibu, saya meninggalkan kedosenan saya. Saya ketika di luar sudah seperti kakak adik dengan mereka. Tapi ada batasannya, bahwa ketika kita berbicara tentang keutamaan etis seperti tadi, dari situ mereka kemudian berubah Pak Franky. Berubah ya? Iya, itu saya berikan kesaksian. Oke. Jadi mungkin secara penilaian dia 9, tapi bagaimana kemudian 9 itu bisa diwujud nyatakan dengan perubahan seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, dari cerita Pak Norbert bahwa pendidikan karakter 2 jam di kelas tidak cukup. Lalu Pak Norbert menambah jam. Nggak hitung lembur ya Pak ya? Enggak ya? Itu artinya Pak Norbert melihat, apakah betul kalau saya bertanya begini Pak, berarti pendidikan karakter di kelas tuh nggak berguna, lebih baik adalah pendidikan informal, chatting atau bicara di ruang publik yang sangat nyaman seperti itu Pak, benar nggak? Saya di satu sisi saya mengatakan bahwa kegiatan di luar kelas itu tidak menggantikan yang seharusnya di dalam kelas. Kenapa di dalam kelas? Bahwa katakan ada 3 milieu keluarga, milieu sekolah, dan juga milieu masyarakat. Tetapi yang paling punya peran tegas adalah sekolah. Kenapa sekolah? Ada gurunya, ada kurikulumnya, ada ketentuan. Misalnya kamu melakukan ini, maka kamu dikasih reward, penilaian dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak melakukan itu, kamu nggak dikasih nilai atau kamu disanksi dan lain sebagainya. Jadi itu memang di sekolah itu wajib. Dan bagaimana kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam kelas itu Pak Franky, supaya kemudian kalau bisa kita nggak cuma mengajar. Bagaimana kemudian kita hanya selesai di mengajar, mungkin referensi jurnal dan lain sebagainya menumpuk, tapi apakah itu mengubah sikapnya dia tadi? Padahal sekolah itu adalah kelanjutan dari milieu keluarga yang tadi pertama kita sebut. Oke, katakan kalau kemudian ada masalah di sekolah nih Pak Franky, kemudian yang menjadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab siapa? Maka saya lebih melihat bahwa ada korelasi yang sangat penting antara ketiga milieu ini, milieu sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah ini saya melihat Pak Franky, jadi apa yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekolah itu tetap nomor 1. Sekolah nomor 1. Terlepas lagi, ini adalah versi saya adalah menerjemahkan yang tadi sudah saya ajarkan Bapak Ibu, bahwa patokannya adalah Pancasila, 5 sila yang tadi, dari nilai ketuhanan sampai kemanusiaan. Saya ajarkan itu, tapi apa bukti konkretnya? Saya harus menggali itu. Itu kerinduan saya. Jauh-jauh 150 km saya pergi ke sana, lalu saya dengar kamu ngomong kayak gitu, sakit kepala saya Bapak Ibu. Lebih sakit ketimbang saya belajar filsafat. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, artinya ruang formal pendidikan karakter tetap perlu ya Pak ya. Lalu ditambah ruang-ruang yang namanya informal meeting. Terus juga tadi Bapak juga mengatakan bahwa sebagai pengajar tidak cukup, perlu namanya sebagai pendidik gitu Pak ya. Lalu beberapa mahasiswa yang Bapak tahu melakukan hal yang tidak pantas, Bapak dekati dengan cara seperti persahabatan yang berjarak tadi Pak ya. Nah berikutnya Pak, kan karena namanya dia sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran, Bapak perlu melakukan penilaian. Nah bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap mata kuliah ini?
Apakah Bapak juga melakukan kayak tes tertulis, lalu tes observasi, kemudian mereka harus bikin project, indikator harus disiapkan, itu bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, bahwa memang seperti itu, bahwa ada kurikulum yang berarti dosen harus melakukan penilaian. Seperti pada umumnya Pak Franky ya, bahwa ada tugas harian yang kita berikan, lalu di BINUS itu juga ada 2 sesi, jadi ada sesi onsite dan juga GSLC, Guided Self Learning Class. Itu adalah sesi online kayak zaman corona kemarin, mahasiswa kuliah dari rumah. Dosen tugasnya cuma memberi tweet, posting di BINUS Maya, portal kayak portal UGM, lalu kemudian kita melakukan penilaian. Nah, kemudian terkait itu, maka penilaiannya ya kita objektif Pak, bahwa berdasarkan materi yang sudah didistribusikan, kemudian kita membuat penilaian. Lalu untuk penilaian tertulis itu hanya sampai di ujian tengah semester, itu untuk karakter building. Jadi kemudian kelanjutannya UAS itu kita ngapain? Jadi ini adalah terobosan baru BINUS dari unit CBDC, yaitu membuat satu final project. Jadi misalkan final project itu mahasiswa ngapain Pak Franky? Ini satu hal yang baru, mungkin teman-teman kemudian bisa melihat sisi baiknya dan bisa dilakukan atau bagaimana. Tapi BINUS memulai itu dari unit karakter building. Jadi katakan seperti ini Pak Franky, kalau dalam perkuliahan itu kemudian ada tema toleransi atau anti korupsi, kita tidak cukup hanya mengajarkan itu di kelas, tetapi mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan tugas akhir, yang mana dia membuat proposal, memberi kepada kita baca latar belakangnya, metodenya, tujuannya, dikaitkan dengan BINUS graduate, jadi BINUS BGA, jadi ada penilaiannya, misalkan kemudian apakah dari sini dia bisa mendapatkan growth mindset atau critical and creative thinking, lalu ada social awareness, lalu dari situ kita bisa melihat, oke, kalau kemudian sudah cukup, dia silahkan datang ke lembaga, misalkan ke sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau datang ke panti asuhan. Di situ dia melakukan pengajaran Bapak Ibu. Jadi dia mewakili BINUS, dia datang dengan gagahnya menggunakan alma mater, tapi ada satu tekanan juga, bahwa bagaimana berhasil mempengaruhi adik-adik di kelas atau kemudian di panti asuhan. Jadi di situ dia harus kemudian menunjukkan bagaimana kita kolaborasi dengan tim untuk mewujudkan itu, atau berkolaborasi dengan audiens, lalu melakukan penyadaran bagaimana bahaya dari korupsi, atau kemudian kalau intoleran dan lain sebagainya. Nah di situ kemudian dia melakukan pengajaran, dia membuat video, kita menilai video itu proposalnya, lalu ada laporan akhir yang diserahkan menggantikan penilaian akhir tadi Pak Franky ya. Jadi kalau sebelumnya itu nilai UAS-nya bisa 90, 80 atau 100, tapi di sini melalui kerja sama tim, bahwa datang dia mengalami langsung mengajar anti korupsi atau toleransi. Jadi nggak cuman kita ajarkan, tapi dia mengajarkan juga dan dia mendapatkan sesuatu yang baru. Itu yang kita lakukan sejauh ini Pak Franky. Oh baik sekali ya. Jadi tidak hanya teoritis, tapi juga ada praktis yang sifatnya kolaboratif seperti itu Pak ya. Dan ini menjadi bahan penilaian yang dilakukan oleh dosen khususnya dalam pendidikan karakter gitu ya. Jadi kurang lebih pertanyaan adalah bagaimana mensiasati perubahan arus teknologi yang luar biasa cepat sekali, dan di mana mahasiswa juga menjadi tipe-tipe mahasiswa katanya generasi strawberry ya. Itu dulu boleh Pak, silakan. Oke. Baik, terima kasih untuk atensinya terhadap apa yang saya sampaikan tadi melalui pertanyaan yang luar biasa. Bahwa pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat di dalam 1 menit berapa juta konten yang ada di sana. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Katakan seperti itu. Dan saya berharap bahwa mahasiswa atau siswa yang kita bentuk di sekolah itu menjadi salah satu yang menyebarkan lukisan-lukisan yang indah melalui ucapan, katakan seperti itu. Bukan kemudian dia dengan leluasa mengucapkan kata rasis, atau kemudian dia memprovokasi
lalu hoax dan lain sebagainya. Saya berharap seperti itu. Lalu bagaimana strategi yang bisa dilakukan terkait itu? Jadi di dalam pendidikan karakter itu ada satu tema, bagaimana kemudian kita mengupayakan agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik, karena dia adalah warga negara Indonesia, lalu dia harus punya kecakapan literasi digital. Jadi dia nggak cuma pakai media sosial itu, tapi kemudian secara bijaksana dia selektif atas semua informasi yang dia dapatkan, lalu dia kalau bisa membuat konten yang lebih positif lagi, disebarkan untuk melawan yang tadi hate speech, hoax dan lain sebagainya. Katakan seperti itu. Lalu semoga ini menjawab. Lalu berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak tadi, bahwa memang momok yang sering dijumpai adalah seperti itu. Beberapa kali dalam kurun waktu belakangan ini kita melihat ada aksi bunuh diri. Alasannya apa? Mahasiswa nggak lulus seperti itu. Lalu penyebabnya apa? Bisa saja dia nggak lulus karena selama bimbingan dosennya maunya seperti ini, dia dengan kekuatan kemauannya dia ingin menulis ini. Lalu karena tidak ada kesesuaian, semakin lama tidak ada kerendahan hati dari mahasiswanya. Terkadang ini menjadi PR bagi kami sebagai pendidik. Mahasiswa tahu dengan baik apa yang menjadi tema penelitiannya, baik itu skripsi, tesis atau disertasi. Tapi dosennya punya pandangan yang berbeda. Di satu sisi kadang kejujuran intelektual itu perlu, bahwa kadang dosen tidak mengetahui dengan baik apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Tapi karena egonya itu, maka itu kembali lagi bahwa itu dialami. Kembali lagi bahwa apakah dosen mau bersedia mengambil bagian dalam hal itu, memberikan informasi-informasi yang semakin memperkuat itu, atau kemudian mau membuat mahasiswa, ya udah kamu mahasiswa nggak ikut saya nggak lulus. Lalu berikut penilaian Bapak Ibu, bahwa yang saya pentingkan bukan hanya satu aspek, bukan hanya kognitifnya saja, tapi karena dia hadir di kelas, misalkan selalu saya datang sebelum teman-temannya datang dia sudah hadir, saya menilai semua itu, bahwa ada kalau penilaian itu harus komprehensif, tanpa menghilangkan objektivitas ya. Bahwa manusia kita punya hati nurani Bapak Ibu, terlepas dari dia mungkin hanya dapat 75, tapi karena ada beberapa aspek yang kemudian bisa menambah itu, ya kita tidak bisa menolak itu. Lalu berikut terkait dengan pertanyaan dari Bapak tadi, bahwa Pak Jeding ya? Ya Pak Jeding, mohon maaf bahwa walaupun saya belum menjadi seorang ayah, orang payu-payu ya, katakan seperti itu. Katakan bahwa saya di satu sisi punya pengalaman, bahwa teman saya sama-sama S3 di filsafat, dia dosen di Medan, dia datang ke sini meninggalkan istrinya di sana, bawa 2 anaknya kembar. Dan luar biasa Pak, sangat aktif. Kalau kita dekat dengan mereka, badan kita jauh lebih capek ketimbang baca 1 chapter filsafat. Karena ini ayo om, ini om, sementara lari ke sana, lari ke sini. Dan saya pernah menemani pergi terapi di rumah sakit Islam yang di Ring Road itu. Iya. JIH ya kalau nggak salah. JIH. Iya. Dan itu luar biasa. Saya bilang ke bapaknya, kamu satu tubuh tapi seolah-olah kamu punya 2 kepala, 4 mata, 4 telinga untuk mendengarkan 2 teriakan di waktu yang bersama atau menangis di waktu yang bersama. Luar biasa aktif Bapak Ibu. Lalu saya melihat bagaimana begitu sabarnya dia sebagai seorang bapak ya. Yang satu belum selesai, satu udah teriak lagi Bapak Ibu. Jadi dia di satu sisi, ini berdasarkan pengalaman teman tadi, bahwa dia berusaha menampung semua itu. Jadi nggak menyalahkan, Mas kalau bisa nanti dulu ya, kakakmu dulu, atau nanti adikmu dulu, atau dan sampai yang melukai temannya juga ada Pak. Jadi di sekolah dia berantem, dilaporin ke teman tadi, lalu dia nggak menyalahkan anaknya. Memang benar bahwa kemudian di sekolah kita sebagai pendidik mengajarkan nggak boleh kayak gini, kalau bisa kayak gini. Tapi faktanya bahwa seperti itu, maka kita sebagai orang tua, kita juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan, di sekolah pun tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menemukan
apa sih yang sebenarnya diperlukan anak ini dalam tumbuh kembangnya supaya menjadi pribadi yang unggul dalam knowledge dan juga karakter, katakan seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu Pak Jeding, bahwa memang kesulitan itu jauh lebih besar ya ketika, jadi apakah kemudian kita menolak hadirnya yang sedemikian? Nggak mungkin, bahwa itu adalah kategorian dari yang harus kita terima, katakan seperti itu. Lalu menjadi tugas guru untuk kemudian lebih friendly lagi terhadap mahasiswa ini. Dan saya pernah punya mahasiswa Bapak Ibu. Jadi mahasiswa berkebutuhan khusus, tapi saya nggak tahu kalau dia punya seperti itu. Lalu mahasiswa ini punya perilaku yang kurang lebih bahwa sering dia membuat kasus di dalam pergaulan dengan teman-teman. Dia berantem dengan teman. Saya nggak tahu latar belakangnya, lalu saya mencoba untuk memberikan perhatian. Lalu dia ngambek. Bapak nggak tahu tapi Bapak vonis-vonis saya. Pusing saya Bapak Ibu. Lagi koreksi tugas UTS-nya 5 kelas yang isinya 60 orang dan deadline-nya udah di depan mata. Waduh, saya kok dinasehatin mulu, disaranin mulu. Dalam hati ini kalau saya nggak sabar berarti timur saya keluar, pasti saya kasar kalau katakan seperti itu. Tapi bagaimana saya mengolah itu? Kerjaan yang seperti itu, bentar-bentar nanti kita di WA, Pak deadline-nya ya Pak. Lalu mahasiswa ini kok seperti ini? Waduh pusing Pak. Jadi saya dalam hati, oke, ini berkah buat saya. Jadi bagaimana saya bisa membuat, dan dari pendekatan saya kemudian dia merasa bahwa saya seperti seorang ayah bagi dia. Dan itu ada chatnya yang saya sampai hari ini, saya bagaimana saya mendekati dia dan dengan segala kebutuhan dia seperti itu. Karena ketika dia berbicara dengan teman-teman dosen lain, bahkan dia mengirimkan satu screenshot tsunami, dan dia kirimkan secara DM, dia DM ke teman dosen saya, semoga binus kena tsunami. Lalu dalam hati, wah iki abot tenan. Jadi bagaimana tugas saya untuk mendekati itu, dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Ini sharing pribadi saya ya, bahwa semoga bisa membantu. Terima kasih. Sesi kedua ini kita tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa pendidikan karakter itu tidak cukup cuman informal, tapi perlu ada pendidikan karakter yang ditekuni secara serius dan dimasukkan dalam struktur kurikulum, ada penilaian dan ada pendekatan. Tetapi bagi pendidik yang melakukan nanti pembelajaran atau pendidikan karakter, mereka tidak cukup juga hanya di dalam ruang kelas, maka perlu ada kegiatan informal di luar ruang kelas. Dan akhirnya sama kata kuncinya seperti Bu Endang, holistik ya. Kegiatan apapun harus holistik. Semua aspek kita harus menilai. Terima kasih buat Bapak Nolen Istukan. Iya gitu ya. Oke, kalau saya bilang semangat siang, sama ya tadi ya. Angkat 2 tangan dan teriak yes. Ya. Semangat siang. Yes. Nah, sekarang lebih keras. Semangat siang. Yes. Alright, thank you. Yes, tepuk tangan buat kita semua yang masih hidup dan bahagia ya. Oke. Nah, karena narasumber berikut ini still young gitu ya, tapi prestasinya udah mendunia. Ya, kenapa mendunia? Ciri orang sudah mendunia apa Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di googling itu keluar Wikipedianya. Nah, itu cirinya ya. Kalau saya googling nama saya nggak keluar, nggak ada yang buatin ya. Tapi waktu saya minta CV narasumber yang ketiga ini, beliau cuma bilang, Pak di googling aja. Oh saya cari, oh ya benar ada ya. Oke, nah beliau adalah Bapak Novi Basuki PhD, lahir di Situbondo. Oke, tanggal 11 September 1993. Umurnya berapa? Pas 30 ya, 30, sacap ya. Beliau adalah penulis, peneliti dan pakar Islam di Tiongkok, juga dikenal dengan nama Wang Xiaoming ya. Xiao-nya sama dengan saya Pak. Oh ya, tapi saya nggak ada Ming-nya. Saya Ping. Ia memfokuskan perhatian pada politik, agama, sejarah dan hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok, khususnya hubungan dengan Indonesia. Terakhir saya baca di Kompas, investor terbesar kali ini sudah masuk Tiongkok. Salah satunya keberhasilan bikin kereta cepat. Dan ke depan mau ada kereta cepat Surabaya Jakarta. Yes, ya mantap, ya.
Ya kalau Jakarta Bandung sudah, sekarang Surabaya Jakarta. Cepat lewat air mungkin ya. Oke, pendidikan beliau adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Jadi beliau adalah lulusan pesantren ya. Wah. 2010 melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Tiongkok dengan beasiswa pemerintah Tiongkok, Chinese Government Scholarship. Kemudian studi doktoralnya ditempuh di Universitas Sun Yat-sen. Ya. Sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana dan masternya di Universitas Huazhou dan Universitas Xiamen. Ya. Mantap. Jadi dia sangat hanpang, Xiang Zhongwen. Wah, gitu ya. Kurang lebih gitulah, kurang lebih. Tadi beliau bilang, saya tantang beliau, ayo kita ngomong Mandarin aja. Jangan Pak, saya nggak bisa, gitu ya. Nanti yang lain juga bingung, ya. Tadi ada Lose dari Cungko juga, ternyata tidak bisa bahasa Indonesia Pak. Selama kegiatan beliau pakai Google Translate. Lalu dia tanya saya, Pak, dalam bahasa Mandarin yang kira-kira betul ya menurut saya. Saya nangkep, oh tadi bicaranya gini ya. Iya betul. Tadi gini, kok bisa? Karena saya pakai Google Translate. Oh, itu Lause ya. Oke. Beliau saat ini menjadi visiting scholar di China Asian Research Institute, Universitas Guangxi, Associate Researchers di School of Foreign Studies, Universitas Teknologi Hefei. Oke. Dan peneliti di Belt Road Institute, Universitas Normal Jiangsu. Oke. Oke, tak banyak yang lebar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Novi Basuki. Yeay. Iya. Monggo, Pak. Oke. Ya. 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 Hari ini kita punya narasumber itu di usia 30 tahun semua nih. Pak Bu Endo juga 30 tahun plus. Silakan Pak Novi. Oke. Baik, nah kalau Pak Novi kita akan bahas tuntas terkait dengan kelamaan beliau ya, kelamaan beliau maksudnya lama belajar di Tiongkok kurang lebih 10 tahun. Beliau menghabiskan waktu mungkin kalau nggak bisa ya kita ngomong persentase ya, karena umurnya masih panjang. Jadi kurang lebih 10 tahun itu kalau beliau 30 berarti sepertiga usia beliau di Tiongkok, bener nggak? Ya, jadi kalau ditanya asalnya mana, bingung ya. Karena sepertiganya di Tiongkok. Nah, kita akan bertanya dengan Pak Novi. Pak Novi boleh jawab dengan baik, dengan jelas dan singkat, tapi jangan bahasa Mandarin ya. Tapi boleh dikasih kayak waktu kita ngobrol di Zoom, Pak. Kasih peribahasa. Karena saya tertarik sekali beliau kasih peribahasa yang sampai hari ini saya ingat. Minum air, ingat mata air. Betul Pak? Itu saya ingat sekali. Jadi orang itu ingat budi. Ya kalau kita dibaikin orang, balas kebaikannya bukan ke orang itu saja, ke orang lain berikutnya. Tolong Pak diselipin nanti Pak ya. Oke. Nah pertanyaan pertama dari saya menantikan jawabannya adalah kenapa Pak ke Tiongkok? Seorang santri ke Tiongkok itu nggak salah Pak. Silakan Pak, silakan. Saya sebenarnya adalah orang yang memegang teguh suatu prinsip hidup yang dalam pepatah Mandarin itu disebut sebagai Haonan Ren Putih Tang Nian Yo. Apa artinya? Yang artinya bahwa lelaki sejati itu tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesuksesan masa lalu. Tapi karena ditodong Pak Franky untuk memberikan CV, ya sudah saya kirimkan Wikipedia dan alhamdulillah dibaca oleh beliau. Itu masa lalu. Padahal seandainya dibolehkan oleh Pak Franky untuk tidak perlu membacakan CV, maka udah panggil Novi Basuki saja sudah selesai. Okay. Karena saya ingin lebih fokus ke apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Masa lalu yang itu ya udah, apalagi bukan kesuksesan gitu. Saya tidak punya kesuksesan untuk diungkit-ungkit soalnya. Gitu. Banyak Pak Franky yang bertanya kepada saya, kenapa saya memilih melanjutkan pendidikan tinggi ke Tiongkok. Karena Pak Franky tadi mengingat pepatah bahasa Mandarin yang bunyinya Yin Shui Si Yuan.
Yang artinya bahwa ketika kita minum air harus ingat akan sumbernya. Hari ini ada putra dari sumber saya yang hadir. Wah. Masih merinding, namanya Ko Apin. Ko Apin. Ya, Ko Apin. Bersama istri beliau Wang Lasse juga hadir. Wah, Wang Lasse, hal. Kehormatan besar bagi saya. Karena sumber saya itu adalah seseorang yang namanya Pak Anwar Sausan. Yang nama Mandarinnya adalah Chen Wanxin Lao Shi. Beliau baru bulan yang lalu meninggalkan kita semua, wafat. Padahal malam sebelumnya Pak Franky itu masih kirim WA ke saya. Jangan lupa istirahat, jangan terlalu capek, jangan terlalu sibuk. Karena beliau tahu saya punya acara yang cukup padat di Mondar-Mandir, Surabaya dan Jakarta. Tapi pagi harinya istri saya telepon nangis, beliau meninggal. Saya tidak percaya, karena bagaimana bisa saya percaya? Karena malam harinya masih WA seperti itu. Dan minggu-minggu sebelumnya masih bersama saya, perbaiki gigi saya berlobang dua-duanya. Beliau masih wanti-wanti, giginya harus dirawat. Jadi beliau adalah sumber saya yang menemukan saya pertama kali di pesantren, dan bisa dikata adalah orang Tionghoa pertama yang menemukan saya di pesantren ini. Weh. Singkat cerita, saya sering bilang dari lantai 8, Pak Franky. Lantai 8. Karena saya bukan punya apartemen di lantai 8, Bapak Ibu sekalian, tapi saya lahir dan besar di suatu pegunungan, di suatu kampung yang namanya Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Dan desa ini berada di ketinggian sekitar 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Itulah kenapa saya bilang saya berasal dari lantai 8, karena berada di lereng gunung, Bapak Ibu. Nah, saya menyelesaikan pendidikan SD sampai SMP di gunung ini, di pegunungan ini, di kampung ini, di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya, bukan mayoritas, semuanya penduduknya adalah Muslim, Bapak Ibu, dan semua penduduknya, atau mungkin lebih tepatnya mayoritas adalah petani dan pekebun. Nah, saya menyelesaikan SD dan SMP di lingkungan yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian tentu tahu kalau petani, pekebun, dan pendidikannya rata-rata tidak tinggi dan penganut agama yang taat. Dan saya lulus dari SMP, saya kemudian nyantri di suatu pondok pesantren yang mana namanya Pondok Pesantren Nurul Jadid di Baiton Probolinggo itu. Saya 3 tahun di sana, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya belajar bahasa Mandarin. Dan untuk pertama kalinya juga dalam hidup saya kenal dengan orang Tiongkok dan orang Tionghoa. Nah, orang Tiongkok adalah guru saya, yang dari Tiongkok. Orang Tionghoa adalah Pak Anwar Sausan yang tadi saya sebut maha guru saya. Nah, saya belajar 3 tahun di pesantren ini bahasa Mandarin, dan setelah lulus atas bantuan Pak Anwar Sausan juga yang memberikan jalan dan memberikan bantuan secara ekonomi kepada saya ketika saya menyelesaikan S1 di Tiongkok itu, di Huazhou University. Dan sebelum saya berangkat, yang namanya orang desa, Pak Franky, seperti pertanyaan Pak Franky tadi, ini si Novi ini kan santri, alumni pesantren, kok kalian berani gitu? Tetangga datang ke orang tua saya, mengirimkan anak kalian yang anak tunggal, saya anak satu-satunya, tidak punya kakak adik, ke negeri yang seperti itu. Apakah kalian tidak takut, tidak khawatir kalau setelah nyampe ke sana nanti malah makan babi? Apakah kalian tidak takut kalau nanti sampai ke sana nanti malah itu sudah dijawab oleh Pak Simon. Apakah kalian tidak takut setelah pulang dari sana nanti anakmu ini nggak menganut Islam lagi? Seperti itu kekhawatiran dari orang-orang di kampung saya. Untungnya orang tua saya sekalipun bukan orang yang berpendidikan tinggi, Bapak Ibu sekalian, karena orang tua saya, bapak dan ibu itu tidak lulus SD.
menjawab dengan salah satu petuah dari Kanjeng Rasul yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sana, ke Tiongkok sana. Bayangkan kalau pada zaman Nabi ribuan tahun yang lalu kita sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu ke Tiongkok, berarti sudah diprediksi atau sudah ada pada zaman Nabi hal-hal positif yang layak kita pelajari di Tiongkok sana. Apalagi sekarang, apalagi dari sejak 1978 sampai 2023 ini, Tiongkok bisa mengubah diri dari negeri yang dulu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia ke negeri yang bisa bikin ketar-ketir Amerika. Nah, itulah kenapa pertama saya mau belajar ke Tiongkok, dan yang kedua alasannya sebenarnya saya jodoh dengan bahasa Mandarin dan dengan Tiongkok dan dengan orang-orang Tionghoa. Jodoh. Saya masih percaya Bapak Ibu sekalian dengan apa yang dikatakan dengan peribahasa bahasa Mandarin. Yo yuan qian li lai xiang hui, wu yuan dui mian bu xiang shi. Bahwa kalau kita berjodoh maka jarak ribuan kilometer pun kita akan bertemu, Pak Franky. Setuju. Kalau tidak berjodoh, bertatap muka pun kita tidak akan pernah saling sama. Cakep. Nah, dengan Tiongkok, dengan komunitas Tionghoa, dengan Mandarin ini saya berjodoh. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau nyantri di pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu, awalnya saya tidak punya keinginan, tidak punya tujuan untuk belajar bahasa Mandarin. Gimana mau belajar Mandarin? Saya nggak pernah kenal dengan orang Tiongkok, nggak pernah kenal dengan orang-orang Tionghoa saat itu. Nah, tapi ketika saya daftar di pesantren ini, yang awalnya saya dengar bahwa di pesantren ini ada guru dari Australia, native speaker yang mengajar bahasa Inggris, dan saya ingin sekali belajar bahasa Inggris ke native speaker itu. Yang dari Australia ini sudah pulang. Sudah pulang. Diganti dengan Lause yang dari Cungkuo. Wah. Ya udah, saya banting setir gitu. Ini sudah nggak ada yang dari Australia, coba-cobalah saya belajar bahasa Mandarin. Nah, dari situ saya bisa menyebutkan bahwa saya berjodoh dengan bahasa Mandarin, dengan Tiongkok dan Tionghoa. Sebelumnya tidak pernah ada perencanaan untuk belajar bahasa Mandarin, dan tidak pernah juga punya perencanaan untuk bisa belajar ke Tiongkok sana. Gimana punya cita-cita seperti itu? Saya orang kampung kok, nggak tahu apa-apa. Seperti itu, Pak Franky. Oke. Wah ya, ini kalau pembicaraan nasional dan dunia itu begitu. Tahu kapan berhenti. Bagi tugas. Oke. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa belajar ke Tiongkok itu sebagai bagian pesan Nabi, betul ya Pak ya? Ya. Lalu juga ada kejodohan ya, ada jodoh yang berlangsung, dan jodoh itu kita juga susah melakukan perhitungan gitu ya Pak ya? Ya. Itu namanya X factor. Nah sekarang ketika Bapak sudah ke Tiongkok, pesan Nabi itu betul enggak? Terus kalau betul, apa sih yang yang bisa kita pelajari dari Tiongkok? Silakan Pak. Saya mungkin kalau bisa dikatakan dengan kalimat pendek, saya mempelajari orang Tiongkok itu takut akan dua hal. Satu, dia takut bodoh. Dua, dia takut miskin. Ya. Itu aja, dia takut bodoh, dia takut miskin. Karena takut bodoh, makanya dia belajar mati-matian. Saya punya cerita Bapak Ibu sekalian ketika saya masih kuliah di Huaqiao University di Xiamen ini, di mana saya dibantu oleh Pak Anwar Sausan, bapaknya Ko Apin ini. Ketika saya masih dikumpulkan dengan mahasiswa dari Tiongkok, kami yang mahasiswa dari luar negeri ini, Pak Franky, perpus itu penuh setiap hari dari pagi sampai malam, penuh dengan orang-orang mahasiswa Tiongkok yang belajar rajin sekali. Tapi pada suatu waktu mahasiswa Tiongkok ini dipindah ke kampus baru, sehingga yang kampus lama ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang dari luar negeri, ya dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya. Ya, yang mahasiswa dari Tiongkok, mahasiswa lokal itu dipindah ke kampus baru, seperti itu. Nah, ketika mahasiswa Tiongkok ini dipindah ke kampus baru itu,
perpus mulai sepi, Bapak Ibu sekalian. Kelas mulai sepi. Ketahuan. Saya tanya ke penjaga perpus, ini gimana ini kok begini? Ya begitulah. Terus pada suatu waktu saya tanya lagi, kok penjaga perpusnya mulai nggak mau jaga, mulai aras-arasan. Saya tanya, kenapa nggak mau dijaga? Ya gimana mau jaga, nggak ada yang datang. Kayak gitu. Jadi saya melihat karena orang-orang Tiongkok ini takut bodoh, makanya dia belajar mati-matian. Kenapa begitu? Karena mungkin masyarakat Tiongkok itu kan banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, 1,4 miliar. Nah, karena punya penduduk yang sedemikian besar, maka mereka terpacu untuk bisa menjadi yang terbaik, yang terdepan. Makanya mereka mau rajin belajar itu. Yang kedua, karena mereka takut miskin, makanya mereka rajin bekerja. Rajin belajar, rajin bekerja. Bayangkan kalau dua komponen ini disatukan menjadi satu kesatuan, yang rajin belajar dan rajin bekerja, ya maka tidak salah kalau Tiongkok ini kemudian menjadi semaju saat ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa belajar dua hal ini, Pak Franky, kepada Tiongkok. Tapi karena Indonesia ini adalah negeri yang subur. Negeri yang subur, di mana kita sembarangan lempar biji-bijian ke belakang rumah kita, ke halaman rumah kita, akan tumbuh. Ya. Bu Endang, ya. Akan tumbuh, tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk bisa menanam padi-padian seperti di Tiongkok misalnya. Di Tiongkok kan tidak bisa sepanjang tahun menanam, Bapak Ibu sekalian, harus menunggu waktu tanam untuk bisa menanam padi. Nah, sehingga karena Indonesia ini terlalu nyaman, membentuk mungkin watak orang Indonesia, sikap dan sifat orang Indonesia untuk santai deh. Ngapain kerja keras-keras dong? Saya masih yakin di Indonesia ini tidak akan ada orang yang mati kelaparan, Pak Franky. Kalau nanti mungkin lain soal. Tapi saya yakin tidak akan pernah ada di Indonesia orang yang mati kelaparan. Karena tanah kita subur, tetangga kita baik hati. Iya. Kita lapar pasti ada tetangga yang akan menolong kita. Saya yakin seperti itu. Beda dengan Tiongkok. Nah, karena Tiongkok seperti itu geografinya, karena tidak bisa menanam sepanjang tahun, sehingga itu membentuk watak orang Tiongkok untuk bisa bekerja keras. Karena kalau nggak bekerja keras, saya akan mati. Nah, sehingga ada suatu filosofi dari orang Tiongkok yang disebut sebagai Qi-an Si-wei. Qi-an Si-wei yang artinya kita mesti memikirkan krisis sekalipun kita dalam posisi nyaman. Nah, mungkin ini juga yang layak dipelajari oleh orang Indonesia. Posisi Indonesia yang nyaman ini mestinya kita berpikir juga gimana kalau nanti kita kelaparan, gimana nanti kalau terjadi bencana alam. Sehingga karena itu kita yang subur plus ditambah dengan kerja keras, maka saya yakin Indonesia ini akan menjadi suatu negara yang luar biasa ke depannya, Pak Franky. Oke, ya. Ya. Bapak Ibu yang hadir hari ini, maka pastikan anaknya tidak bodoh dan tidak miskin. Pelajaran yang sangat sederhana, belajar untuk belajar dan bekerja. Ya, kalau kalimat positifnya. Sekarang saya tertarik dengan ketika Pak Novi Basuki ketika masuki kuliah. Kan Pak Novi berkuliah di sana sampai S1, S2 sampai S3. Tadi Pak Novi sudah menyinggung tentang bagaimana warga negara sana masuk perpustakaan sangat senang dan belajar gitu ya Pak. Nah, bagi Pak Basuki sendiri ketika belajar di Chungkok, apakah kurikulumnya itu juga menunjang penguatan karakter? Silakan Pak. Saya melihat memang kelebihan dari Tiongkok ini ya mungkin karena sistemnya. Sistem. Ya, di Tiongkok kan negaranya kita semua tahu dan sering ditakuti oleh orang Indonesia karena hanya satu partai. Iya. Sehingga ketika kebijakan di atas yang bagus itu sudah ditok palu untuk diterapkan, yang bawah ini akan terus, kalau dalam istilah pesantren, ibu yang hadir dari pesantren tadi, hanya sam'an wa ta'atan, hanya sami'na wa ta'na, saya menyimak dan menaati saja. Jadi tidak banyak tanya. Nah, kalau di Indonesia mungkin kebijakan dari pusat sudah bagus, begitu turun ke bawah karena ada otonomi daerah itu punya kebijakan masing-masing. Jadi repot untuk diterapkan. Nah, di Tiongkok itu Bapak Ibu sekalian sudah ada
kebijakan dari pemerintah dari level sejak TK bahkan SD, SMP, SMA sampai perkuliahan untuk juga diajarkan apa yang disebut sebagai Deyue Keceng, yaitu pelajaran budi pekerti. Nah, di Tiongkok itu tujuan pendidikannya ada 4, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Dezhi Timei, Dezhi Timei, Deyue Wei Xian. 是吧？还有好是吗？劳是吗？劳动的劳是吗？我还加了一个劳是吗？Ada 5 bahkan. Yang saya tahu 4 itu ya, Dezhi Timei tambah lao, Deyue Wei Xian. Jadi ada 5 tujuan pendidikan di Tiongkok. Yaitu pendidikan moral, budi pekerti. Otaknya juga harus pinter, Dezhi, T-nya juga badannya juga harus bagus, harus sehat. Mei, orangnya juga harus kelihatan menarik lah, lihat di luar itu, nggak ugal-ugalan. Terus yang terakhir ini yang menarik menurut saya, Lao, harus bisa kerja. Nah, dari 5 tujuan pendidikan di Tiongkok ini, Deyue Wei Xian, yaitu pendidikan budi pekertilah yang paling utama. Jadi mungkin seperti Pak Franky bilang tadi bahwa banyak sekali orang pinter, Pak. Di Tiongkok pun begitu, di Indonesia pun juga begitu, tapi moralnya kayaknya kurang ya Pak ya moralnya gitu. Nah, di Tiongkok itu selain juga harus pinter, selain juga harus sehat, selain juga harus kelihatan tampan maksimal dan cantik maksimal, selain juga harus bisa kerja, yang utama adalah harus bermoral. Nah, kategorinya apa seseorang bisa disebut bermoral? Nah, ini yang perlu dijelaskan juga. Nah, tiap tingkatan di SD, SMP, SMA, kuliah itu punya kategori masing-masing. Nah, kalau di SD mustahil dong diajarkan untuk harus begini. Mustahil menurut saya. Tapi kalau SD di Tiongkok itu diajarkan kurang lebih mana yang kalian patut lakukan, mana yang kalian tidak patut lakukan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan saya lihat di Chongde ini sudah diterapkan seperti itu. Dan ketika memasuki usia SMP dan SMA, mereka diajarkan kesehatan mental, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka itu sadar bahwa ya dunia ini sekalipun dengan teori bagaimanapun mungkin ya Pak. Sebenarnya kalau saya tanya ke Pak Franky kemarin malam, nggak banyak perubahan sebenarnya. Dari generasi dulu dengan generasi sekarang, kalau diajarkan dengan mental baja, maka anaknya akan menjadi yang bermental kuat juga. Nah, cuma karena zaman sekarang ini dengan zaman kemudahan anak-anak terpapar teknologi, terpapar orang-orang flexing yang bisa kaya mendadak, sehingga membentuk watak anak kita menjadi anak yang kategori stroberi tadi, sehingga digencet pun langsung ambiar gitu. Nah, Tiongkok menyadari hal itu karena mereka hidup dengan zaman yang serba memudahkan, baik mudah dalam segi ekonomi karena mereka sudah sejahtera, dan mudah dari segi teknologi, sehingga perlu juga diajari kesehatan mental dengan ditempa dengan sekuat baja seperti itu. Dan ketika memasuki usia perkuliahan, diajari cinta akan tanah air, cinta akan falsafah negara. Saya tahu Pak Norbert juga mengajari Pancasila ya di perkuliahan dan juga di Indonesia dari SD, SMA, SMP pun juga diajari Pancasila. Dan Tiongkok juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Diajari filosofi negara, diajari nasionalisme, diajari untuk menjadi orang-orang yang humanis terutama, dan diajari untuk menjadi orang yang pluralis, yang bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kemarin di mobil dengan Pak Franky bercerita bahwa memang kehidupan itu tidaklah seindah yang ada di sekolah-sekolah. Dan karena itu Pak Franky katanya mengajari bagaimana supaya kita bisa menerima perbedaan dengan menerapkan sistem di sekolah ini tiap hari Jumat ya Pak ya. Itu dibolehkan untuk tidak pakai seragam. Karena dunia ini tidak seragam, tapi dunia itu beragam. Nah, Tiongkok seperti itu, dan saya melihat di Chongde ini juga seperti itu, dan saya yakin ini akan menjadi prasyarat kemajuan Indonesia dengan anak-anak bisa disekolahkan di Chongde. Seperti itu, Pak. Amin.
pertanyaan dari Bu Waya lebih fokus kepada tadi perubahan kurikulum dan segala macam, dan implementasi yang berubah di bagian ke daerahnya gitu, dari pusat ke daerah. Lalu bagaimana peran orang tua dan stakeholder gitu Pak ya. Itu dulu mungkin dari Bu Waya. Nanti kalau Pak Agus sama Bu Arita ya, Arita juga ada pertanyaan sama Bu Wahya dulu Pak, silakan Pak. Bu Wahya, saya melihat di Tiongkok selain tadi memang yang dari atas ke bawah kebijakan diseragamkan gitu, bisa dikata seperti itu Ibu. Tapi peran dari orang tua inilah yang juga berada pada posisi yang sangat krusial. Karena tadi orang Tiongkok itu kan takut bodoh. Takut bodoh, takut miskin. Sehingga orang tua dari anak-anak di Tiongkok itu bisa dikatakan memaksakan kehendaknya kepada anaknya ini untuk supaya jangan bodoh. Caranya gimana? Mereka dileskan macam-macam, Ibu. Saya yakin mungkin istri Ko Apin nanti bisa menjawab, juga Lause dari Cungko bisa menjawab. Lesnya itu mungkin setelah selesai sekolah yang sore, selesainya kayaknya jam 7 malaman kurang lebih, mereka baru bisa pulang. Itu langsung les piano. Sehabis les piano mungkin harus les matematika. Sehabis les matematika, les kimia. Sehabis les kimia, les ilmu ini mungkin kuncinya, les ilmu eksakta. Nah, selain pengetahuan seni tadi, misalnya piano dan lain sebagainya, yang ditekankan adalah ilmu eksakta. Karena mungkin berkaca pada kasus di Indonesia ini ilmu humaniora kayaknya surplus. Ya. Kayaknya ya. Ini Pak Norbert dan Bu Endang nanti yang bisa melakukan penelitian soal ini. Nah, Tiongkok sebaliknya. Bukan berarti bahwa ilmu humaniora itu tidak penting. Bukan berarti seperti itu. Tapi pada tahap pembangunan suatu negara, pada tahap tertentu, mungkin lebih dipentingkan ilmu eksakta ini dulu ketimbang ilmu yang lainnya. Nah, itu yang di-capture oleh tidak sedikit orang tua dari anak-anak di Tiongkok sana. Jadi oke, dalam sistem kurikulum seperti itu sudah tidak bisa diubah. Dari atas seperti itu, dari bawah pun hanya sam'an wa ta'atan, menyimak dan menaati saja. Yang memberikan keseragaman adalah keberagaman adalah orang-orang tuanya ini. Nanti misalnya melihat anak ini, oh ini kayaknya bagus nih di bakat musiknya, ya udah saya leskan piano. Tapi di sisi lain mereka juga akan meleskan di ilmu-ilmu yang menurut mereka penting dikuasai karena mereka perlu bersaing di antara miliaran masyarakat Tiongkok itu, yaitu ilmu-ilmu eksakta tadi, yang matematika, sains dan sebagainya. Ya. Nah, berlanjut ke pertanyaan Pak Agus. Saya memang melihat Pak perbedaan antara orang Indonesia dan Tiongkok ini. Nyambung dengan pertanyaan Ibu tadi. Di Indonesia ini mungkin khususnya di kampung saya ya. Saya tidak tahu di tempat-tempat yang lainnya. Kayaknya berfokus pada kehidupan setelah kematian. Oh, oke. Ini di kampung saya. Iya. Saya punya apotek di rumah. Istri saya adalah apoteker. Istri saya doktrin untuk bekerja keras seperti orang Tiongkok. Wah. Harus keras, harus cepat geraknya. Tapi kemudian dikomen oleh orang-orang, kerja kok kayak orang Cina. Kerja kok kayak orang Cina itu. Ambo ingat akhirat toh gitu. Ya. Itu yang membedakan mungkin. Saya kemudian terinspirasi oleh apa yang dikatakan oleh Konfusius, Pak Agus. Konfusius pernah ditanya oleh muridnya, guru. Konfusius ini kan maha guru. Guru, bagaimana pendapat guru mengenai kehidupan setelah kematian? Kata muridnya, nyelekit sekali. Konfusius nggak menjawab langsung, menjawab begini. Wei zhi sheng yan zhi shi. Kalau kamu belum tahu hakikat kehidupan, atau mungkin bisa diterjemahkan secara lebih enak lagi, kalau hidupmu masih morat-marit, bagaimana mungkin kamu tahu kehidupan setelah kematian? Itu jawabannya Konfusius. Nah, di Indonesia ini beda. Mungkin karena khususnya di kampung saya tidak tahu ya lagi-lagi di tempat yang lain Pak Frenkie. Iya. Itu ya udah kerja oke. Tapi harus ingat juga akan yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, sehingga muncul satu fenomena khususnya di daerah saya itu,
Gak apa-apa miskin, gak apa-apa kita nggak maju. Yang penting nanti di sana akan dapat bidadari masuk surga. Iya. Nah, orang Tiongkok tidak seperti itu, Pak. Pemikiran orang Tiongkok adalah kalau kita bisa hidup sejahtera di dunia, maka kemungkinan besar nanti di alam sana juga akan hidup sejahtera. Ini sebenarnya selaras dengan doa yang sering kita panjatkan tiap hari. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, semoga aku menjadi selamat sejahtera di dunia dan akhirat juga. Mungkin kita perlu bertanya, kenapa doa ini yang disebut sebagai doa Sabbu Jagat ini menempatkan fid dunya di awal, kok bukan fil akhirah di awal? Berarti mungkin ada suatu prakondisi bahwa kehidupan dunia ini hambuk dibenerin dulu. Ya. Hambuk dibenerin dulu, baru mungkin nanti di akhirat akan mengikuti. Nah, itu yang saya lihat, Pak Agus, perbedaan dari orang Indonesia di kampung saya khususnya dengan orang-orang di Tiongkok sana. Dan itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa Tiongkok ini bisa lebih cepat kemajuannya dibandingkan dengan Indonesia. Saya percaya bahwa sifat nerimo itu bagus. Sifat nerimo itu bagus. Gak masalah. Tapi di konsep Islam itu ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kita berusaha dulu baru kemudian nerimo. Bukan sebaliknya, kita nerimo dulu. Ya udahlah, kalau Tuhan menakdirkan aku seperti ini, mau kerja keras bagaimanapun ya tetap. Nah, kayak gini nggak bisa diubah. Nah, kalau orang Tiongkok itu berpedoman pada suatu filosofi hidup yang disebut sebagai Si Zai Ren Wei. Si Zai Ren Wei, bahwa kesuksesan atau ketidaksuksesan kita ditentukan oleh seberapa keras usaha kita. Seperti itu filosofi orang Tiongkok. Pak Agus, kita mengenal seorang ahli strategi namanya Zhuge Liang. Kita tahu semua, Zhuge Liang ini strateginya tidak berhasil kecuali satu. Pada suatu waktu Zhuge Liang ini punya strategi untuk mengepung musuh-musuh negaranya di hutan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika di hutan nanti akan dipanah dengan panah berapi sehingga hutannya kebakaran, dan prajurit-prajurit musuh, tentara-tentara musuh mati kebakaran di sana. Sudah bagus, ini strategi yang sangat bagus dan pasti akan berhasil, kata Zhuge Liang. Cuma memang prajurit musuh sudah dikepung, sudah di hutan, sudah dihujani dengan panah berapi. Tiba-tiba langit yang awalnya terang benderang hujan lebat, sehingga tidak jadi kebakaran, musuh berhasil kabur. Nah, ini Zhuge Liang kemudian bilang begini, mau shi zai ren, cheng shi zai tian. Memang manusia itu tugasnya adalah mengusahakan, tapi yang menentukan adalah yang di atas. Nah, kita mungkin di Indonesia itu perlu seperti itu juga, Pak. Bahwa kita perlu berusaha dulu mati-matian bagaimana menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera dengan kerja keras. Baru kemudian kalau setelah kerja keras kita Tuhan menakdirkan seperti itu, maka memang sudah seperti itu, Pak. Tapi masih saya yakin Tuhan itu kok kayaknya baru mengubah nasib suatu kaum, katanya dalam Al-Quran, kalau kaum itu juga mengubah sendiri nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah sendiri nasibnya. Itu mungkin, Pak, yang menurut saya menjadi penyebab kenapa Tiongkok itu bisa maju lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia. Tapi juga faktor hoki juga menentukan. Faktor hoki menentukan. Saya bertemu dengan Pak Haryanto Halim, Semarang, TikToker, yang juga ngajari TikTokan ke saya. Mas Novi, memang kunci kesuksesan itu adalah kerja keras. Tapi dari misalnya 100 orang yang kerja keras, berapa orang yang berhasil? Belum tentu hasilnya sama. Misalnya kita goreng nasi goreng, dikasih bumbu rempah-rempah yang sama, tapi rasanya belum tentu sama. Berbeda-beda. Nah, itulah faktor hoki mungkin yang menentukan. Bahwa yang kerja keras banyak, tapi mungkin hokinya belum sampai, jadinya seperti itu juga. Yang terakhir,
Ibu. Yang dari Purwokerto Fuhua. Fuhua. 我去过普华，普华是一个好学校呀，很成功的，besar sekali. Memang di Tiongkok itu ada indikator-indikatornya, sekalipun tidak hanya dilihat dengan indikator-indikator nilai yang tampak, tapi diamati apakah anak-anak ini betul-betul sudah terbentuk karakternya. Bahwa karakter itu kalau hanya dinilai dengan ujian tertulis, kayaknya ya Pak Frank, mungkin tidak bisa kelihatan ya. Yes. Kita dari kecil, saya mungkin ya, usia tidak membohongi ternyata. Diajari memang pelajaran budi pekerti, tapi ujiannya yaitu, ujiannya hanya ujian tertulis. Nah, kalau di Tiongkok sana diamati. Misalnya ketika SD, apakah anak ini sudah tahu mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik, mana yang benar. Dan mungkin ketika nanti SMP dan SMA dia diperhatikan bagaimana kesehatan mentalnya dengan disediakan guru-guru konseling, dengan disediakan psikiater juga, dan apakah anak-anak ini sudah mempunyai rasa kebersamaan. Jadi Tiongkok itu sangat menjunjung tinggi jiti, kebersamaan. Kalau di Indonesia mungkin ya bisa ditekankan juga kebersamaan, tapi yang nafsi-nafsi juga tidak sedikit. Yang egois juga tidak sedikit. Ya, sekalipun memang egoisme ini kayaknya merupakan sifat azali manusia. Yes. Tapi kalau ada sistem yang membentuk, menekankan lebih kepada kebersamaan, kayaknya akan terbentuk juga sikap kebersamaan itu. Kita di Indonesia manusia yang tidak begitu taat akan hukum, yang biasa rokok sembarangan misalnya. Ketika pergi ke Singapura atau pergi ke Jepang, kita akan menjadi orang yang taat akan aturan tidak boleh merokok sembarangan. Betul. Tapi ketika pulang ke Indonesia, mulai lagi. Berarti itulah perlunya satu sistem yang mengikat dan mungkin juga perlu menekan. Ada punishment ketika tidak menjalankan aturan itu. Nah, di Tiongkok seperti itu, Ibu. Jadi selain dilihat dari nilainya, diamati juga apakah sudah terbentuk karakter yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Ya, bagaimana nanti penilaiannya mungkin karena di Indonesia ini beragam. Perlu penilaian beragam juga. Misalnya satu budi pekerti ini berlaku di Jawa tapi tidak berlaku di NTT misalnya. Mungkin seperti itu, ada keberagaman. Seperti itu, Ibu. Makasih banyak. Oh, luar biasa ya. Pak Novi ini katanya tajam sekali karena belajar suku kata bahasa Tionghoa itu banyak ya. Maka biasanya ini sudah banyak yang meneliti bahwa mereka yang bisa belajar atau bisa berbahasa Tionghoa, memorinya itu lebih luas dan daya ingatnya itu lebih tajam. Percaya nggak percaya? Salah satu buktinya ini. Oke, tepuk tangan buat Pak Novi Basuki. Ya, saya pikir kita sudah sampai di ujung acara kita. Yang mau nggak mau kita harus berakhir karena sudah ditunggu acara berikutnya. Dan saya juga sudah mendengar ada teriakan kecil, Pak. Ya itu udah boleh lapar, Pak. Satu lagi, Pak. Tidak boleh miskin dan tidak boleh apa tadi? Bodoh, tapi juga tidak boleh lapar. Saya tambahi. Ketua Mao Zedong itu punya satu pernyataan retoris. Pertanyaan lebih tepatnya. Tanya kepada masyarakat Tiongkok. Sejiesang semua wenti cuita. Apa masalah terbesar di dunia ini? Nggak ada yang menjawab, Mao Zedong jawab sendiri. Sifan wenti cuita. Masalah terbesar di dunia ini adalah masalah perut. Gitu. Jadi bayangkan ini repotnya, Pak. Kita kalau lapar ngamuk, kalau udah kenyang kayaknya. Begitu Pak Franky, makasih. Oke. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dari bincang-bincang sama Pak Novi Basuki bahwa penting namanya mindset, Bapak Ibu. Saya lihat Tiongkok itu punya mindset yang kuat. Mindsetnya adalah tadi kita sudah lihat sederhana sekali, ya. Belajar dan bekerja itu penting. Dua hal ini. Lalu yang ketiga saya juga lihat bahwa penting sekali respect kepada sistem. Karena sistem itu tentu dibuat oleh pakar. Tidak ada sistem itu langsung diomongin tanpa dipikirkan. Lalu yang keempat adalah teladan, dari saya lihat ya. Teladan itu penting sekali menjadi role model ya di setiap satuan pendidikan. Dan yang paling penting lagi adalah ya, yang paling penting saya satu tadi dari Pak Novi adalah kita itu sebagai orang yang ingin maju
ya ingin maju seperti Tiongkok, kita harus membiasakan diri punya kebiasaan orang sukses seperti Tiongkok. Salah satunya mau kerja keras, kerja lebih keras, belajar lebih dalam, lebih rajin, ya. Dan ini menjadi kunci-kunci sukses untuk kita semua. Dan terkait dengan pendidikan karakter, maka sekolah harus membuat kategori tadi ya. Kategori bagaimana karakter itu untuk KBTK seperti apa, SD seperti apa, SMP seperti apa. Lalu semua harus diamati dan diperhatikan dengan baik, dan kemudian strict dulu. Ya, artinya aturan yang sudah dibuat harus dijalankan, bukan dibantah atau dipertanyakan, tapi dijalankan. Oke, demikian dari Pak Nori Basuki. Kita beri tepuk tangan buat Pak Nori Basuki. Terima kasih.